Hak pilih itu bukan hanya hak warga negara untuk memilih, tetapi juga hak untuk dipilih, termasuk memilih orang yang konstitusional. Jadi aturan itu sengaja didesain sedemikian rupa untuk skenario pemenangan salah satu pihak. Nah, kalau kita bicara putusan 90, sulit untuk tidak mengakui bahwa putusan itu adalah produk bukan hanya yudisialisasi politik, tapi putusan 90 menjadi refleksi dari politicization of judicial, politisasi yudisial. Salam hangat Mbak Titi, Pak Ferry, Pak Abraham, sama Bang Masinton dan Bung Iqbal. Jadi mungkin kita mulai diskusi ini dengan satu premis tadi disampaikan, perdebatannya bukan perdebatan tentang tebak-tebakan, ini MK bakal lolosin apa enggak, tapi perdebatannya tentang kira-kira akan adakah keadilan di MK. Karena MK kalau teman-teman tahu adalah produk dari reformasi, KPK adalah produk dari reformasi, yang per hari ini semuanya di bredel Bang ya. Produk-produk reformasi ini kira-kira dilemahkan per hari ini. Nah makanya hari ini kita kembali mendiskusikan, memperdebatkan apakah produk-produk reformasi ini tetap menciptakan rasa keadilan dan menegakkan simbol-simbol demokrasi. Nah, untuk memulai itu mungkin saya serahkan ke Mbak Titi dulu untuk memulai diskusi kita per malam ini. Terima kasih. Terima kasih Fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri 1445 Hijriah, masih bulan Syawal ini. Semoga semangat Idul Fitri kan itu istilahnya mensucikan ya. Ini juga menjadi momentum kita untuk mensucikan pemilu kita. Jadi memverifikasi pemilu kita sebagai instrumen demokrasi yang otentik begitu. Jadi kalau kita bicara demokrasi, salah satu, sebelumnya saya mau sapa dulu ini para narasumbernya nih. Bang Masinton, Bang Abraham Samad, kawan saya yang sangat populer, Ferry Amsari, dan Mas Iqbal ya. Dan kawan-kawan dari Anomali, Melki, Afik dan kawan-kawan, ada Haikal juga ya. Senang sekali bisa berkumpul malam ini dan mudah-mudahan tadi ya, ini momentumnya menjelang putusan MK, kita juga baru merayakan Idul Fitri. Semoga ini menjadi momen untuk purifikasi pemilu kita sebagai instrumen demokrasi yang otentik gitu. Jadi kalau bicara pemilu, memang pemilu adalah instrumen demokrasi. Tapi yang kadang kita sering lupa, seolah-olah ciri dari demokrasi itu cuma pemilu saja titik gitu ya. Padahal yang dibutuhkan dari pemilu sebagai instrumen demokrasi adalah pemilu yang bebas dan adil, free and fair elections. Nah, hal itu yang kemudian kalau menurut konstitusi kita bahkan lebih ditegaskan lagi di pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar, pemilu bukan sekedar pemilu, tapi pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Jadi pasal 22E ayat 1 itu sejatinya adalah bagian dari bagaimana konstitusi menghendaki praktik pemilu yang sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan juga Konvensi Hak Sipil Politik. Karena pemilu yang konstitusional kalau menurut pasal 22E ayat 1 itu adalah pemilu yang periodik dan genuine. Pemilu yang berkala, reguler setiap 5 tahun sekali, tapi juga murni. Murni itu hanya bisa dihasilkan kalau prosesnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itulah yang disebut dengan periodic and genuine elections. Jadi kalau teman-teman juga baca Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pemilu yang dikehendaki itu adalah pemilu yang berkala tapi juga genuine. Nah, otentik, murni begitu ya, free and fair. Makanya kemudian ketika di awal 2001 ada narasi soal penundaan pemilu, maka jelas dia bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi menghendaki regularitas. Regularitas itu bagian dari penerapan asas konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan.
Salah satu cara untuk merusak pembatasan kekuasaan adalah dengan menunda-nunda pemilu. Dan itu sempat kemudian menjadi narasi di pemilu kita di awal 2001 ya, 2021 dan sampai 2022. Nah, karena pemilu harus reguler dan itu menjadi bagian dari instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjadi bagian dari upaya kita untuk menerapkan pembatasan kekuasaan, tapi itu saja tidak cukup. Pemilu juga harus tadi genuine, harus murni. Dia harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang menurut konstitusi kita luber dan jurdil. Makanya kita tidak bisa membenturkan antara pemilu yang periodik dan pemilu yang genuine gitu. Dia harus satu paket. Pemilu bukan berarti oh nggak apa-apa nih pemilunya nggak 5 tahun sekali, yang penting pemilunya luber dan jurdil. Atau sebaliknya, tidak apa-apa pemilunya tidak luber dan jurdil, yang penting 5 tahun sekali. Jadi itulah yang dikehendaki konstitusi, satu paket. Yaitu pemilu yang luber jurdil sebagai refleksi pemilu yang genuine, pemilu yang otentik, pemilu yang murni, dan juga dia berkala, reguler, pasti setiap 5 tahun sekali. Karena bagian dari menjaga pembatasan kekuasaan, konstitusionalisme. Nah tetapi kalau kita boleh refleksikan, ini agak sedikit ya, nanti yang konkret dan provokatifnya dari yang lain. Dari awal pemilu 2024 itu sudah menghadapi tantangan gitu ya, untuk bisa dilaksanakan. Isu 3 periode, wah itu seru banget tuh, dengan campaignernya salah satunya sahabatnya Pak Masinton ya, Bang Masinton, namanya Pak Muhammad Kodari gitu. Lalu ada juga isu penundaan pemilu, nggak tanggung-tanggung waktu itu ya. Bahkan menteri, sampai 3 menteri yang menarasikan pemilu ditunda karena kita belum recovery karena COVID-19. Di antara semua tantangan itu, kita kemudian tetap berpemilu. Dan berterima kasih kepada siapa? Terima kasihnya kepada gerakan masyarakat sipil. Gerakan masyarakat sipil yang disuarakan banyak oleh siapa? Oleh teman-teman masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, media, perguruan tinggi, di dalamnya ada teman-teman mahasiswa. Jadi itu yang kemudian membuat kita akhirnya tetap punya pemilu 2024. Saya tidak terbayang tuh Fik, kalau di 2021 narasi soal penundaan pemilu itu goal. Sekarang mungkin kita nggak bicara hari ini ya. Tetapi ternyata itu saja tidak cukup, kita menghambat yang satu, yang lain muncul begitu. Ketika pemilu bisa dilaksanakan, pertanyaan pemilu yang bagaimana dulu gitu. Tema kita kan soal keadilan pemilu. Pemilu yang kita kehendaki, oke kita sudah dapat pemilu yang reguler nih, 5 tahun sekali. Siklusnya 2019, lalu sekarang 2024, regulernya sudah dapat gitu. Tapi yang genuinnya, apakah kita sudah dapat atau belum? Nah itu yang kita diskusikan sekarang. Karena kita bicara keadilan pemilu. Kalau dari sisi konsep electoral justice atau keadilan pemilu, artinya adalah menjaga kemurnian suara pemilih. Kemurnian suara pemilih itu direfleksikan oleh hak pilih yang dilindungi secara optimal. Hak pilih itu bukan hanya hak warga negara untuk memilih, tetapi juga hak untuk dipilih, termasuk memilih orang yang konstitusional, termasuk memilih pemimpin yang menang melalui proses pemilu yang luber dan jurdil. Nah, kalau kita lihat perjalanan bagaimana putusan MK di dalam menegakkan keadilan pemilu, berarti kan kita ingin menjaga purifikasi suara pemilih, kemurnian suara pemilih. Suara pemilih itu bisa dimanipulasi. Cara memanipulasinya apa? Ini teori lagi, ada 3. Dimulai dengan memanipulasi aturan. Jadi aturan itu sengaja didesain sedemikian rupa untuk skenario pemenangan salah satu pihak. Kalau saya membaca itu sudah sejak ketika Undang-Undang Pemilu tidak diubah. Undang-Undang Pemilu tidak diubah karena dianggap Undang-Undang Pemilunya sudah bagus, kita tinggal terapkan, kita tinggal laksanakan, kita sudah punya praktik di 2019. Kata siapa? Kata Pak Profesor Pratikno, Mensesnek. Tapi tidak berapa lama kemudian keluar Perpu yang kemudian bukan hanya bicara soal daerah otonom baru, tetapi misalnya soal tidak ada
pengundian nomor urut bagi partai-partai parlemen, lalu masa kampanye yang diperpendek dan seterusnya. Jadi dari sana saja intensi untuk membangun pengkondisian itu, kalau saya sebagai peneliti kepemiluan sudah membaca itu. Dan bicara manipulasi aturan bukan hanya dikontribusikan oleh rule makers, tetapi juga bisa oleh pengadilan. Nah, kalau kita bicara putusan 90, sulit untuk tidak mengakui bahwa putusan itu adalah produk bukan hanya yudisialisasi politik. Jadi yudisialisasi politik itu adalah terlibatnya pengadilan yang makin dominan di dalam urusan politik, termasuk pengaturan pemilu. Karena pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi punya kewenangan judicial review. Tapi putusan 90 menjadi refleksi dari politicization of judicial, politisasi yudisial, politicization of the judiciary. Karena kenapa? Bayangkan dalam sebuah kompetisi ketika KPU sudah mengumumkan pendaftaran calon, tiba-tiba dengan persyaratan yang sederet, 3 hari sebelum pendaftaran calon aturannya berubah. Dari sana saja itu membuat yang namanya kepastian hukum dan keadilan pemilu itu menjadi tidak terukur kalau kita bicara keadilan pemilu. Jadi tadi ya, kemurnian suara pemilih bisa dicederai oleh manipulasi aturan, dan manipulasi aturan bukan hanya oleh pembentuk undang-undang tapi juga bisa oleh pengadilan. Yang kedua adalah manipulasi pemilih. Manipulasi pemilih bisa dilakukan dengan cara-cara membelokkan preferensi murni atau asli atau otentik dari pemilih. Saya tuh kalau nggak ada kecurangan milihnya A, tapi karena ada disinformasi, ada jual beli suara, ada politisasi bansos misalnya, ada intimidasi, maka saya berubah. Tapi itu tidak mencerminkan pilihan saya yang otentik kalau hal-hal tadi tidak dilakukan. Dan itu sangat bertentangan dengan asas jujur, asas yang dikehendaki oleh konstitusi. Sangat bertentangan dengan asas adil, karena membuat kompetisi menjadi tidak setara, even playing field. Dan yang paling parah dia membuat suara pemilih menjadi tidak murni. Dan membelokkan suara pemilih dengan cara-cara ilegal. Yang ketiga adalah manipulation of votes, memanipulasi suara, mengubah hasil, menambah, mengurang, istilahnya penggelembungan ya. Bang Masinton apakah mengalami? Nanti bagian itu soal manipulasi suara ya, ditambah, dikurang, digelembungkan, Bang Masinton bisa cerita tuh. Nah, sekarang kalau kita bertanya keadilan pemilu. Keadilan pemilu akan tercederai kalau kemurnian suara pemilih terganggu akibat manipulasi aturan, manipulasi pemilih, dan manipulasi suara. Mari kita bertanya deh kepada teman-teman. Dari tadi 3 penjelasan itu ada nggak yang teman-teman refleksikan dari 2024? Nah, sebagai kemudian penutup sebelum ke yang lain, bagaimana dengan putusan MK? Kalau saya sih, kalau nebak putusan MK, pasti putusan MK itu nggak bergeser dari 3 hal. Pertama, opsinya tidak dapat diterima. Yang kedua, opsinya ditolak. Yang ketiga, opsinya ya dikabulkan kan gitu. Nah, kalau dikabulkan, ya dikabulkannya apakah sebagian ataukah seluruhnya? Ya karena begitulah kata peraturan Mahkamah Konstitusi soal perselisihan hasil pemilu dan Undang-Undang MK. Kalau pilihannya tidak dapat diterima, ditolak atau dikabulkan. Nah, kalau dikabulkan apakah seluruhnya atau sebagian? Tapi sebelum kita melompat sampai kepada amar, yang sebenarnya harus kita betul-betul perhatikan, rasio desidendi di balik putusan. Alasan, rasionalitas, logika, pertimbangan, dan penalaran hukum apa yang akan digunakan MK ketika dia sampai pada konklusi tidak menerima, menolak, atau mengabulkan. Kita tidak banyak membahas itu, kita seolah-olah melompat. Ya kita memang harus membedakan antara maunya kita, inginnya kita dengan kondisi objektif dan dinamika hukum yang ada pada MK dan ada pada masyarakat kita, serta proses persidangan yang bisa kita simak begitu. Pertama teman-teman, MK yang akan memutus ini adalah MK yang menjadi bagian dari problematika hukum pemilu atau masalah hukum pemilu itu sendiri. Kalau teman-teman baca, setengah dari permohonan pasangan calon nomor 1 dan nomor 3, itu salah satu sumber persoalannya adalah Mahkamah Konstitusi itu sendiri.
Jadi memang kita berhadapan dengan dilema itu begitu. Lalu semaksimal apa sih keadilan pemilu yang akan kita harapkan dari institusi penyelesai masalah hukum pemilu yang ternyata menjadi bagian dari masalah hukum pemilu itu sendiri. Nah ini yang kemudian sebelum kita melompat kepada amar, ada realitas itu. Sejauh mana kita mau percaya diri, menebak atau menganalisis putusan ketika kita berhadapan dengan institusi yang jadi bagian dari masalah hukum pemilu itu sendiri. Kalau saya membuat kemudian tidak bisa begitu terlalu optimis gitu ya, Pak Fik ya. Nah, lalu yang kedua adalah ketika misalnya kita bicara ratio decidendi ya, putusan soal diskualifikasi dan lain sebagainya. Apa iya Mahkamah Konstitusi akan sampai pada keberanian mendiskualifikasi paslon atau calon atau produk yang dia ikut berkontribusi melahirkannya gitu loh. Yang melahirkan dia itu siapa? Ya Mahkamah Konstitusi gitu. Nah kita sekarang berhadapan pada menebak arah lembaga yang menjadi bagian dari persoalan hukum itu. Nah di sini sebenarnya dilema terbesar keadilan pemilu kita. Kita akan punya realitas yang lebih penuh harapan dan optimisme kalau saja dia tidak jadi bagian dari itu. Dan kita belum pernah punya pengalaman di Pilpres atau pemilu legislatif atau bahkan pilkada sebelumnya, di mana kalau Presiden Jokowi kan bilang dia akan cawe-cawe ya, itu sudah dia katakan. MK yang juga cawe-cawe di awal gitu. Nah oleh karena itu ya saya kira kalau saya lebih tertarik menunggu apa sih ratio decidendi, alasan, logika, rasionalitas, pertimbangan dan penalaran hukum yang akan digunakan oleh MK di dalam membuat amar putusan di antara 3 pilihan yang tadi. Tapi saya membatasi akhirnya ekspektasi optimis saya maksimal gitu ya. Karena tadi kita berhadapan dengan institusi yang melahirkan masalah hukum kita gitu. Saya kira mahkamah tidak akan berani mendiskualifikasi orang yang dia lahirkan dari sesar yang mungkin malah praktik. Ya. Prematur. Ya, prematur ya. Ini malah praktik nih. Kan dan itu diakui loh malah praktiknya oleh putusan MK dan putusan MK sendiri. Teman-teman mungkin gak banyak yang tahu. MK itu mengkoreksi putusan 90 dengan putusan 141 tahun 2023. MK mengatakan usia itu open legal policy. Kewenangannya pembuat undang-undang. Yang kalaupun ada pengecualian, yang paling dekat pengecualiannya adalah sedang atau pernah menjadi gubernur. How come? Itu putusannya tuh November. Tapi mahkamah nggak berani keluar dari zona pragmatisnya. Dengan mengatakan, tapi kalau ada perubahan itu nanti buat 2029. 2024 tetap berlaku tuh putusan 90. Jadi Mahkamah Konstitusi sudah membuktikan pragmatismenya. Dia menyadari ada bayi putusan yang lahir dengan operasi sesar malapraktik, tapi dia nggak mau pragmatis, mengakui malapraktik itu gitu ya. Nah jadi akhirnya dengan situasi itu saya mencoba untuk menetralisir optimisme saya terhadap putusan MK. Paling berani sekalipun MK bukan mendiskualifikasi, tapi punya kemungkinan karena mungkin ada penebusan dosa juga yang ingin dia lakukan gitu ya. Di tengah zona pragmatis yang ada di MK, ya paling maksimal sekali mahkamah akan memutus pemungutan suara ulang, tapi di sejumlah wilayah. Di mana misalnya, sebenarnya persoalannya bukan 58%, 24%, 16%. Tapi kan kalau untuk menang itu harus 50% plus 1. Di daerah-daerah terdampak peristiwa terjadinya manipulation of voters. Di mana orang berbalik, berubah pendiriannya tidak mencerminkan pilihan yang otentik. Karena pengaruh apa? Mobilisasi, intimidasi, politisasi bansos, politisasi banpres, lalu kemudian politisasi perangkat desa yang punya pengaruh misalnya. Nah dan kalau di persidangan teman-teman mengikuti, mungkin teman-teman akan mencermati korelasi beberapa peristiwa tadi ya melalui kehadiran ahli, saksi ataupun pihak lain yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira saya akan menutup itu, saya sebenarnya kalau ditanya maunya personal saya, enggak begitu.
Saya ingin lebih dari itu. Tapi kan kita berhadapan dengan realitas institusi ini yang menyelesaikan dan dianggap sebagai last resort, pelabuhan terakhir dari keadilan pemilu, juga menjadi bagian dari problematika dan masalah hukum pemilu kita. Jadi saya mencoba menetralisir ekspektasi dan harapan saya dengan yaitu tadi, mentok-mentok adalah PSU, pemungutan suara ulang di sejumlah daerah atau wilayah. Terima kasih.